Gimana ya kalau sistem teknologi paling mahal di kantor kita itu sebetulnya bukan alat kerja, tapi sebuah cermin. Cermin yang jujur banget, yang mantulin persis gimana cara kita kerja selama ini. Nah, kalau gitu pertanyaannya jadi beda kan? Bukan lagi sistemnya jalan atau enggak, tapi lebih ke kita berani nggak ngelihat apa yang ada di cermin itu. Pasti banyak dari kita yang pernah dengar cerita ini ya kan? Soal proyek SEP. Ceritanya tuh sering banget mirip. Proyeknya mahal, prosesnya ribetnya minta ampun, pas udah jalan kok malah banyak yang ngeluh jadi lebih susah. Rasa frustrasinya tuh kerasa banget. Harapannya kan jadi solusi, malah kayak nambah masalah baru. Nah, tapi disinilah kita mau coba lihat dari sudut pandang yang mungkin agak beda. Gimana kalau kita coba pakai gagasan ini? SAP itu nggak gagal. Sama sekali. Malah sebaliknya, dia berhasil banget ngejalanin tugasnya. Tugasnya apa? Ya itu, mengungkap semua yang selama ini nggak kelihatan. Atau mungkin sengaja nggak mau kita lihat. Oke, sekarang ayo kita geser fokusnya sedikit, lupakan dulu deh soal software, soal teknis-teknis gitu. Karena seringnya masalah di proyek SAP itu bukan karena sistemnya jelek, bukan. Tapi karena ya organisasi kita sendiri yang belum siap. Belum siap buat kenalan sama wajah asli dari cara kerja kita sendiri. Intinya tuh begini, SAP itu bukan tongkat ajaib yang bisa tiba-tiba nyulap proses berantakan jadi rapi. Bukan. Anggap aja SAP itu kayak amplifier, kayak pengeras suara. Kalau proses bisnis kita emang udah bagus, udah rapi, wah, SAP bakal bikin musiknya jadi makin enak didengar. Tapi kalau dari awal prosesnya udah false, nah SAP cuma bakal bikin suara false itu kedengeran sama semua orang, lebih kencang lagi. Oke, biar lebih kebayang, kita bakal pakai satu perumpamaan yang kuat banget buat ngebahas ini. Cermin. Coba deh bayangin, kita itu sebenarnya bukan lagi masang sistem. Anggap aja kita lagi masang sebuah cermin raksasa yang super jujur pas di tengah-tengah kantor kita. Kenapa harus cermin? Soalnya, cermin itu jujurnya kebangetan. Dia nggak peduli sama perasaan kita, nggak bisa diajak kompromi biar kelihatan lebih bagus. Apa yang ada di depannya, ya itu yang dipantulin. Gitu aja. Nggak pakai filter, nggak pakai editan. Nah, persis kayak gitu cara kerja SAP. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling seru nih. Kalau kita udah berani ngaca, emangnya apa aja sih yang kelihatan? Biasanya, ada 3 kebenaran yang langsung nongol. Dan jujur aja, tiga-tiganya ini seringkali agak nggak nyaman buat dilihat. Yang pertama, langsung hilang itu kalimat sakti, nanti kita benerin. Tahu kan? Misalnya, barang keluar gudang hari ini, tapi nyatetnya besok. Atau stok di rak nggak cocok sama yang di komputer. Dulu kan gampang. Udah, nanti aja diberesin pas tutup buku. Nah, SAP ini kayaknya alergi banget sama kata nanti. Apa yang terjadi di dunia nyata, detik itu juga harus sama dengan yang di sistem. Titik. Disiplinnya itu dipaksa saat itu juga. Yang kedua, robohnya tembok antar departemen. Dulu kan tiap divisi itu kayak kerajaan kecil ya, punya target sendiri-sendiri. Tim purchasing misalnya, yang penting dapat harga paling murah. Bodoh amat deh nanti barangnya numpuk di gudang. Nah, SAP ini maksa semua kerajaan ini buat nyambung. Jadi satu alur kerja, fokusnya langsung geser, bukan lagi yang penting KPI gue aman, tapi jadi proses kita dari awal sampai akhir lancar nggak ya? Dan yang ketiga, nah ini yang paling menantang, udah nggak ada lagi tempat buat ngeles. Dulu, kalau target nggak kecape, kita bisa siapin 1001 cerita. Soal pasar lah, soal ini itu, pakai SAP, semua jejaknya ada. Proses persetujuan mandek di meja siapa? Kelihatan. Pengiriman telat karena apa? Datanya ada. Otomatis, fokusnya jadi pindah. Dari yang tadinya sibuk nyari-nyari alasan, jadi sibuk benerin cara kerja. Analogi yang satu ini, wah ngena banget. Perusahaan itu udah keluar uang gede banget buat beli pesawat jet yang namanya SAP. Tapi, prakteknya gimana? Pesawat jet itu cuma dipakai buat muter-muter komplek doang, cuma buat narik laporan bulanan, padahal potensinya itu buat terbang tinggi, buat analisis bisnis, buat ambil keputusan penting, itu luar biasa besarnya. Jadi semua yang kita lihat di cermin tadi, soal disiplin, soal kerjasama, soal transparansi, ujung-ujungnya itu cuma ngerucut ke satu hal. Dan ini penting banget. Masalahnya bukan teknologi, bukan soal server, bukan soal coding. Ini murni soal manusia, soal budaya kita, soal siap nggak siapnya kita buat berubah. Makanya, kalau lain kali kita dengar ada yang ngeluh, aduh sistemnya ribet, coba deh kita jeda sebentar. Coba kita pikirin, jangan-jangan yang mereka lawan itu bukan sistemnya. Tapi yang mereka lawan adalah hilangnya tempat buat sembunyi. Bayangin aja, SIP itu kayak lampu sorot yang terang banget.
Semua area abu-abu, semua jalan pintas, semua kerja yang nggak efisien yang dulunya aman di tempat gelap, sekarang jadi terang benderang. Kelihatan semua. Dan ya, namanya juga manusia kan? Nggak semua orang nyaman kerja di bawah sorotan lampu seterang itu. Dan pada akhirnya, cermin itu kayak berbalik arah. Sekarang, dia natap langsung ke kita. Pertanyaan finalnya jadi bukan, SAP ini bagus nggak sih? Tapi lebih ke, kita siap nggak sama konsekuensinya kalau semua jadi transparan? Siap nggak kita, sebagai tim, sebagai individu, buat kerja dengan cara yang sama sekali baru, di mana nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi? Karena pada akhirnya, yang diuji itu bukan sistemnya, tapi keberanian kita sendiri untuk berubah.